Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang software audit IDEA dan Webmetric EasyX yang beranggotakan Dava Fatahila Firdausi, Muhammad Rehan Prasetyo, saya sendiri Syarifah Alia, dan Vino Tinto Rizky Anugrah Sulak. IDEA. Apa itu IDEA? Caseware IDEA atau kita sebut saja IDEA merupakan singkatan dari Interactive Data Extraction and Analysis yang merupakan software untuk mengekstraksi data dan menganalisis data untuk tujuan audit. Manfaat IDEA itu ada 3, yang diantaranya nomor 1 adalah untuk investigasi penipuan atau penggelapan, misalnya dalam aktivitas pembelian atau pengadaan material penggajian, money laundering, dan lain-lain. Yang kedua, dalam bidang audit operasional, penyimpanan terhadap peraturan atau kebijakan perusahaan atau yang bisa disebut value from money. Yang ketiga, IDEA biasanya digunakan untuk bidang audit sistem untuk memeriksa tentang keabsahan data dan kelemahan sistem. Di sini juga ada fitur dan kemampuan dari IDEA, diantaranya itu Universal Data Access, yaitu dapat mengakses data dari hampir semua jenis database yang ada, di antaranya itu DBF, XLS, text file, report file, Oracle, SQL, DB2, COBOL, dan sebagainya. Dan semua platform yang termasuk PC, mini komputer, dan mainframe. Yang kedua, jumlah data besar, yaitu kemampuan dalam mengakses dan memproses data dalam jumlah yang sangat besar. Kecepatan waktu proses, kemampuannya untuk memproses dalam waktu yang singkat, walaupun data yang diproses dalam jumlah yang besar. Yang ketiga ada integritas data dengan kemampuan mengakses database 100% tanpa metode sampling, serta data yang bersifat read-only yang dapat menjamin orisinalitas, keamanan, dan integritas data. Di sini ada kelebihan IDEA dan kekurangan IDEA. Kelebihannya itu melindungi sumber data dengan hanya membolehkan akses read-only pada data klien. Yang kedua, dapat mengekspor dan mengimpor data dalam berbagai format. Ketiga, dapat memudahkan pengaturan file dan hasil analisanya, serta menunjukkan sumber dari hasil audit. Dan yang terakhir, dapat membaca dan memproses jutaan data dalam waktu cepat, hitungan detik. Kekurangannya itu tidak semua pemeriksa memiliki kemampuan mengoperasikan software ini dan tidak ada atau jarang buku-buku atau tutorial yang membahas tentang software ini. Fitur yang dimiliki oleh software audit IDEA. Nah, selanjutnya ini adalah tampilan dari halaman utama IDEA. Ya. Nah, selanjutnya di sini ada juga jendela utama yang terdapat database window, library window, properties window, file explorer, dan juga dashboard window. Database window. Jendela database memungkinkan Anda melihat bidang yang terkandung dalam database, meskipun beberapa database mungkin terbuka pada satu waktu. Database dibuka di setiap jendela database yang terpisah, dan nama database aktif ditampilkan pada title bar IDEA. Nah, kalau library window, IDEA library adalah dalam IDEA library adalah repository of file. Setiap library di IDEA terdapat IDEA dapat mengekspor dan mengimpor data. Terus IDEA memudahkan pengaturan file dan hasil analisanya serta menunjukkan sumber dari hasil audit. Dan yang terakhir, IDEA dapat membaca dan memproses jutaan data dalam waktu cepat dalam hitungan detik juga. Tidak ada batasan jumlah data yang bisa diproses. Nah, selanjutnya adalah properties window. Nah, data menampilkan data dalam file dengan spreadsheet. Terus history menampilkan histori operasi dari filenya. Tiap database memiliki histori yang terpisah. Terus statistik field menampilkan statistik numeric, date, dan time fields yang aktif. Total control menampilkan jumlah numeric field yang dipilih untuk rekonsiliasi tujuan.
Kriteria mengisolasi catatan masuk yang memenuhi kriteria, hasil menampilkan output pada tugas tertentu, dan indeks melakukan switch, membuat indeks order, terus menghapus order, dan juga menghapus indeks order pada database yang masih aktif. Komen, nah komen di sini bisa menambahkan komentar database aktif yang menampilkan pesan peringatan yang berkaitan dengan database aktif. Selanjutnya adalah File Explorer. File Explorer window menampilkan semua database idea di sebuah proyek dengan tampilan tree atau sorted. File Explorer window dapat diubah ukurannya juga dengan menampilkan rincian database, termasuk juga nama database, jumlah ukuran, tanggal database yang terakhir diubah, dan yang terakhir tanggal database yang dibuat. Nah, ini juga memiliki toolbar untuk melakukan tindakan-tindakan lainnya. Nah, yang terakhir adalah dashboard window. Dashboard window ini memungkinkan kita melihat dan memodifikasi dihasilkan atau custom yang dibangun dari dashboard. Nah, dashboard merupakan representasi dari visual data kita dalam bentuk statistik lapangan dan grafik interaktif dan tabel yang dapat memberikan wawasan berharga. Oke, selanjutnya ada Crazy Egg. Apa itu Crazy Egg? Crazy Egg adalah alat yang murah dan mudah dipasang dengan menginput website URL. Kita dapat melihat yang menunjukkan di mana pengunjung mengklik, seberapa jauh ke bawah halaman yang mereka bergulir, dan banyak lagi. Fitur yang dimiliki webmetric Crazy Egg ada heatmap, scroll map, konfeti, overlay, dan juga list. Heatmap adalah ikhtisar visual tentang tempat yang diklik pengunjung Anda. Semakin cerah areanya, semakin populer. Semakin gelap areanya, semakin tidak populer. Saat area tertentu di halaman Anda mendapat lebih banyak klik, warna pada heatmap akan berubah. Selanjutnya ada scroll map. Scroll map menunjukkan bagian halaman yang paling banyak dilihat. Bagian yang paling terang telah dilihat paling sering, dan bagian yang lebih gelap telah dilihat paling sedikit. Legenda di bagian bawah menunjukkan hubungan antara warna tertentu dan persentase tayangan yang diterima. Oke, selanjutnya ada overlay. Overlay ini laporan hamparan yang didasarkan pada elemen yang diklik pada halaman Anda. Spidol yang berwarna merah adalah elemen yang lebih populer atau menerima lebih banyak klik daripada marker yang berwarna biru. Nah, mengklik penanda akan menampilkan informasi tambahan tentang elemen tersebut. Selanjutnya ada list. List merupakan laporan daftar akan menampilkan semua elemen yang telah menerima klik dari halaman web. Informasi di bawah kolom nama dan jenis elemen diambil langsung dari halaman Anda. Yang terakhir ada konfeti. Laporan konfeti ini menampilkan klik pada halaman dari pengunjung Anda dan metrik untuk klik tersebut. Titik-titik konfeti berwarna-warni masing-masing mewakili klik pada halaman. Warna berubah berdasarkan pada metrik yang dipilih dalam legenda. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.